Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang KD.2 yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, silakan kalian amati dulu. Di sini ada beberapa gambar masyarakat selalu menambahkan kehidupan aman dan damai. Di sini satu gambar tentang persidangan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi pembelajaran sekarang yaitu setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Setelah mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan dengan tepat. Setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Yang terakhir, setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung ke materi ya anak-anak. Di sini perlindungan dan penegakan hukum itu ada 3 subbab. Yang pertama yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang bagian B yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang bagian C dinamika pelanggaran hukum. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan? Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum itu penting? Yaitu diantaranya untuk menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, supaya tegaknya keadilan. Yang ketiga, untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya ada hukumnya itu sendiri, ada kebudayaan, ada masyarakat, ada sarana atau fasilitas, dan yang terakhir adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, sekarang yang bagian B, peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, di sini diantaranya peran lembaga penegak hukum yang pertama, yang duduk di garda pertama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi daripada kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu dulu anak-anak ya tentang peran lembaga penegak hukum, baru kepolisian. Minggu depan kita lanjut ke kejaksaan, kehakiman, dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.